Sekarang, Qin Chen hanya berdiri di atas ring. Sangat tenang, dengan senyuman di wajahnya, seperti anak kecil yang tidak berbahaya. Dia melihat banyak praktisi yang hadir, termasuk Tian Jiao dan Tian Xun. Tampaknya ini merupakan hal yang sangat umum, siapa lagi yang ingin menantang. Sebuah kalimat yang sangat tenang. Tapi kalimat seperti itu membuat semua orang yang hadir ngeri dan kulit kepala mereka mati rasa. Sangat buruk, terlalu menakutkan. Qin Chen dikelilingi oleh gelombang petir, dan arena tempat pertempuran mengerikan telah meletus sebelum secara bertahap kembali tenang. Namun, palu Thor yang jatuh ke tanah dan terperangkap di dalam ring, serta pecahan langit dan sisa-sisa kehancuran Kuang Lei Tianzun, membuat semua orang sangat memahami bahwa satu penguasa surgawi telah mati. Tianzun, praktisi teratas dari 10.000 ras. Di medan perang 10.000 ras, cukup untuk memulai perang skala besar yang mempengaruhi nyawa dan kematian ratusan juta orang dari satu ras. Tapi sekarang, Kuang Lei Tianzun, penguasa sekte Dewa Petir, Tianzun yang kuat ini, jatuh ke ring keluarga Ji kuno karena kontes seni bela diri. Terkagum-kagum, takut, sangat marah. Berbagai emosi melonjak di hati banyak pemain kuat di lapangan, terus bergetar. Bahkan Ji Tianyao, nenek moyang keluarga Ji, kaget, matanya membulat, dan hatinya kaget. Bagaimana orang ini bisa sekuat itu? Di ranah Earth Zone, dia benar-benar membunuh Sun Surgawi. Kesombongan macam apa ini? Sebagai klan kuno di dunia kuno, keluarga Ji memiliki darah yang kacau, kekuatan yang kuat, dan bakat yang berbeda. Tian Jiao dari garis keturunan ini cenderung memiliki keunggulan dibandingkan Tian Jiao manusia lain pada level yang sama. Tetapi bahkan keluarga Ji Tian Jiao tidak berani mengatakan bahwa dia dapat membunuh Tianzun yang kuat di level Di Sun. Tidak, apalagi ranah penguasa duniawi, meskipun itu adalah ranah penguasa surgawi, tidak mudah bagi satu penguasa surgawi untuk membunuh penguasa surgawi lainnya. Tapi sekarang, dia merasa bersalah. Jika dia mengetahui hal ini sejak lama, Ji Tianyao tidak akan menjodohkan Ji Ruyu dengan patriark keluarga Xiao. Jika dia bisa memenangkan karya Tian dan memenangkan Tian Jiao seperti itu, kepercayaan keluarga Ji-nya pada alam kuno bisa meningkat sebesar 50%. Namun kini sudah agak terlambat, karena informasi Ji Ruyu telah disampaikan kepada kepala keluarga Xiao oleh Ji Nanan belum lama ini. Tidak mudah untuk mengambilnya kembali. Brengsek. Pada saat ini, pikiran Ji Tianyao mengalir dengan liar, berpikir, untuk melihat apakah ada cara untuk meringankan hubungan antara keluarga Ji dan Tian Jiao, dan hubungan dengan Qin Chen. Misalnya, melepaskan Ruyu dan Wuxu dari gunung penjara, atau misalnya memberikan orang lain kepada keluarga Xiao dengan imbalan. Namun, sulit untuk dioperasikan. Tidak hanya Ji Tianyao yang terkejut, tetapi di luar keluarga Ji, dan di kejauhan, keluarga Xiao, keluarga Ye, keluarga Jiang, dan orang lain juga tercengang. Sulit dipercaya, gumam kelompok orang ini kaget, dan diam. Suku-suku kuno di dunia kuno telah diwarisi dari zaman kuno, mengklaim sebagai ras manusia sejati dengan darah bangsawan. Oleh karena itu, meskipun ras purba diklaim sebagai ras manusia selama ratusan juta tahun, mereka sengaja memisahkan diri dari ras manusia biasa di luar. Karena penghinaan. Tapi sekarang, mereka semua dikejutkan oleh kekuatan Qin Chen. Mereka telah memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya. Misalnya, Qin Chen dipenggal oleh Kuang Lei Tianzun. Contoh lainnya, Qin Chen dihormati oleh Kuang Lei Tian dan terpaksa mengaku kalah. Atau, Qin Chen menahan serangan Kuang Lei Tianzun dan diselamatkan oleh Shen Gong Tianzun. Kemungkinan yang paling dilebih-lebihkan adalah Qin Chen dan Kuang Lei Tianzun berimbang. Tapi mereka tidak pernah memikirkan kemungkinan di depan mereka, Kuang Lei Tianzun dipenggal kepalanya oleh Qin Chen. Qin Chen, gumam patriark dari keluarga Xiao, matanya meledak, dan dia menoleh untuk melihat ke arah keluarga Ye dan keluarga Jiang.
Dari mana Tianjiao ini yang muncul tiba-tiba? Tahukah kamu, Tianjiao seperti itu seharusnya sangat kuat. Umat manusia, kenapa sebelumnya hampir tidak ada kabar, tiba-tiba orang seperti itu muncul? Saat ini, Patriark Ye terkejut dan berkata, Patriark Xiao, putra ini berasal dari surga umat manusia. Dikabarkan bahwa dia adalah putra suci dari pekerjaan surgawi. Pernah suatu waktu nenek moyang iblis kirimkan iblis itu untuk memburunya. Jawab seseorang, informasi Qin Chen bukanlah rahasia besar, jadi keluarga Ye segera menemukannya. Paviliun Pedang Tongtian, mata Xiao Patriark menyipit. Ini merupakan kekuatan yang luar biasa. Kekuatan tertinggi umat manusia purba, di zaman kuno, tidak lebih lemah dari keberadaan pengrajin yang mengerikan. Pemimpin pendekar pedang manusia, nenek moyang pedang leluhurnya, bahkan lebih mampu mencapai langit. Di zaman kuno, iblis berkolusi dengan orang-orang kegelapan dan tiba-tiba melancarkan masalah terhadap beberapa kekuatan utama di alam semesta yang mungkin mengancam mereka. Paviliun Pedang Tongtian adalah salah satunya. Namun akibatnya, meski Paviliun Pedang Tongtian hancur, ras iblis pun mengalami kerugian besar, bahkan salah satu pemimpin ras kegelapan dikabarkan gugur dalam pertempuran tersebut. Informasi ini dianggap rahasia di kalangan ras manusia biasa dan dirahasiakan, namun bukan rahasia di hadapan para ahli di dunia kuno seperti Patriark keluarga Xiao. Tidak heran, itu ternyata adalah warisan dari Paviliun Pedang Surgawi. Kata Patriark keluarga Xiao sedikit terkejut, tapi dengan cara ini, beberapa penjelasan masuk akal. Kekuatan macam apa Paviliun Pedang Tongtian itu? Di zaman kuno, beraninya kekuatan seperti Sekte Dewa Petir menantang Paviliun Pedang Surgawi, takut jari kelingking lawan dapat melenyapkan Sekte Dewa Petir dari dunia. Menarik, keluarga Ji Tianjiao manakah yang disukai Qin Chen? Apakah Ji Xinyi? Kepala keluarga Xiao berkedip. Patriark keluarga Ye menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, saya mendengar bahwa ini adalah seorang wanita bernama Ji Ruyu. Orang ini bukan berasal dari keluarga Ji. Dikabarkan bahwa dia bangkit dari alam bawah. Itu pasti sisa dari keluarga Ji saat itu. Dia kemudian ditemukan oleh keluarga Ji. Diambil dari alam surgawi manusia, dikatakan bahwa Qin Chen ini adalah sepasang suami istri, dan ada rumor bahwa Qin Chen ini sebenarnya bangkit dari alam bawah juga. Katamu, dia sengaja menunjukkan sisa-sisa keluarga Ji, karena Patriark Ye tahu betul mengapa yang disebut sisa-sisa keluarga Ji memasuki alam bawah. Itu bukan karena keluarga Ji gagal bersaing memperebutkan dunia kuno. Di bawah penindasan keluarga Xiao, keluarga Ji saat ini para anggota klan tidak punya pilihan selain memburu. Dengan kata lain, nenek moyang Ji Ruyu ini sebenarnya terpaksa masuk alam bawah karena keluarga Xiao saat itu. Keluarga Xiao dianggap sebagai musuh nenek moyang Ji Ruyu. Oleh karena itu, dia dengan sengaja menunjukkan bahwa jika keluarga Xiao cemburu pada Qin Chen dan menentang pekerjaan surga, bukankah keluarga Ye-nya akan lebih stabil di dunia kuno? Sisa-sisa keluarga Ji, tak disangka mereka masih bisa berada di alam atas. Menarik, dan istri Qin Chen, umat manusia saya, Xiao Yao Supreme juga telah melonjak dari alam bawah, dan akan menjadi manusia tertinggi dalam waktu kurang dari 10.000 tahun. Melihat Qin Chen ini, ia memiliki sikap Xiao Yao Supreme kedua. Patriark Jiang juga berkata, sepertinya acak, tapi nyatanya dia tidak punya rencana. Keluarga Xiao seharusnya panik. Jika Qin Chen dan keluarga Ji menjadi saudara, bekerja dan berkultivasi suatu hari nanti, dan menjadi yang tertinggi kedua setelah Xiao Yao, maka status dan kekuatan keluarga Ji pasti akan meningkat pesat, mengancam keluarga Xiao. Keluarga Xiao, apa yang harus saya lakukan? Membunuh Qin Chen ini, melenyapkan ancaman. Patriark Jiang dan Patriark Ye keduanya terkekeh dalam hati, tidak peduli apa, selama keluarga Xiao dan keluarga Ji tetap bermusuhan, keluarga mereka masih memiliki kesempatan. Ji Ruyu, mendengar ini, mata kepala keluarga Xiao berbinar, tapi dia memikirkan sesuatu yang menarik.
Menarik, sangat menarik. Xiao Patriark tersenyum. Dia melirik kedua leluhur keluarga Ye dan keluarga Jiang, dan matanya menunjukkan sedikit makna yang mendalam. Haha, pemikiran apa yang menurut kedua keluarga ini tidak dia ketahui. Jika keluarga Xiao-nya begitu mudah untuk dimasuki, dia tidak akan menjadi bos dunia kuno ini. Namun, pada saat ini, masalah di sini telah melampaui ekspektasi awal dari Xiao Patriark, dan bahkan terkait dengan sisa-sisa keluarga Ji. Hal ini harus dilaporkan kepada leluhur. Dia sendiri tidak bisa menjadi masternya. Segera, Xiao Patriark diam-diam menyebarkan informasi tersebut. Sekarang, di keluarga Ji, Qin Chen berdiri dengan bangga di arena, dan sekitarnya sunyi. Kenapa? Belum ada yang bangun, kata Qin Chen ringan. Namun, mereka saling memandang di lapangan dan tidak ada yang menjawab sama sekali. Persetan, siapa lagi yang ingin datang sekarang? Generasi muda, tentu saja, akan membunuh dalam hitungan detik. Bagaimana generasi tua dari orang-orang kuat bisa menganggapnya membosankan? Saya tidak melihat bahwa bahkan guru sekte Dewa Petir telah jatuh di atasnya. Mereka naik, belum lagi apakah itu lawan Qin Chen, bahkan jika mereka bisa mengalahkan Qin Chen, mereka akan menyinggung pekerjaan Tian dan sangat sombong bagi seorang wanita yang belum pernah melihatnya sebelumnya. Apakah masuk akal, bisa hidup sampai sekarang, yang mana otak cacingnya? Apalagi dalam kapasitasnya, tidak mudah mencari wanita cantik. Meskipun itu sangat menarik bagi keluarga Ji, menantang kuil virtual Ouyang Chen dan mengalahkan lawan untuk memenangkan Ji Xinyi jauh lebih aman daripada menantang Qin Chen. Tentu saja, ada juga orang yang tertarik dengan harta surgawi terbaik Qin Chen. Namun, 5 cambuk petir Master Sekte Dewa Petir gagal mematahkan pertahanan Qin Chen. Semua orang telah melihat bahwa baju besi guntur sebelumnya di tubuh Qin Chen jelas juga merupakan harta surgawi tingkat atas, ditambah masih ada asal waktu. Dengan kesaktian seperti itu, apa masih ada harapan bagi mereka untuk mengalahkan Qin Chen? Tetapi sulit untuk membunuh Qin Chen di bawah pengawasan Shen Gong Tianzun. Keuntungannya tidak sebanding dengan kerugiannya. Untuk sementara, Qin Chen mengejutkan semua orang yang hadir. Melihat tidak ada yang berbicara, Qin Chen segera menatap Master Istana Dewa Bintang dan Master Gunung Dayu dengan mata marah dan terkejut, dan mencibir, keduanya, apakah kamu ingin datang sendiri? Qin Chen mencibir, kalian berdua, selalu benar-benar ingin membunuhku. Pada awalnya, di warisan Paviliun Pedang Surgawi, 2 yang mulia di bawah komandonya ingin membunuhku. Tetapi mereka gagal. Kemudian, keduanya mengirim Sidorwo dan Yang Mulia Juesan, dan mereka masih ingin membunuh. Aku lupa mengatakan, alasan mengapa Sidorwo dan Yang Mulia Juesan menghilang sebenarnya dibunuh oleh saya. Sekarang, keduanya membiarkan keturunan mereka mati, bahkan Master Sekte Dewa Petir juga dihasut oleh keduanya untuk mati. Selanjutnya, apakah kalian berdua akan melakukannya sendiri? Jika kamu tidak melakukannya, aku khawatir ketika aku besar nanti, keduanya tidak akan memiliki peluang. Qin Chen mencibir. Tiba-tiba, penonton terguncang. Satu batu menyebabkan ribuan gelombang. Apa, ada hal seperti itu yang tidak terduga? Istana Dewa Bintang dan Dayu Sensan sudah lama ingin membunuh Qin Chen ini, dan sudah kehilangan 2 kelompok orang. Tidak heran, pada saat ini, semua orang tiba-tiba mengerti mengapa Istana Dewa Bintang dan Dayu Sensan setia kepada Qin Chen sejak awal. Ternyata kedua belah pihak sudah lama berselisih. Tuan Istana Dewa Bintang, Tuan Gunung Dayu, ternyata kedua kekuatan besarmu diam-diam memburu dan mau membunuh putra suci Tiangongku. Ledakan, aura mengerikan muncul, itu adalah penguasa surgawi Tiangong. 6 penguasa surgawi tertinggi, harta tertinggi, tergantung di atas kepalanya. Jika Anda tidak memberi saya penjelasan hari ini, kamu tidak akan menyalahkan saya karena bersikap kasar. Menghadapi 2 praktisi teratas, Shen Gong Tianzun tidak takut sama sekali, tetapi tidak sabar untuk melakukannya. Di lapangan,
banyak orang berubah warna dan mundur satu demi satu. Saat ini, dua ras manusia dan iblis di alam semesta sedang bertarung, dan tidak ada kekuatan manusia yang dapat dengan mudah bertarung. Tetapi jika Istana Bintang dan Dayu Sensan benar-benar diam-diam berurusan dengan putra surgawi, maka sulit untuk mengatakannya. Hanya saja meski tidak sanggup, tidak perlu berada di tanah keluarga Ji ini, pokoknya sudah tidak sabar untuk melakukannya bukan? Penguasa Istana Dewa Bintang dan penguasa Gunung Dayu juga berubah warna saat ini, dan berteriak, Sen Gong Tianzun, apakah kamu gila? Master Istana Dewa Bintang dan Master Gunung Dayu sangat kejam di dalam hati mereka. Pada saat ini, bahkan sebuah pemikiran muncul, sangat ingin membunuh Qin Chen, bagaimanapun, dengan Sen Gong Tianzun sendirian, dia tidak bisa menghentikan mereka. Namun, keduanya akhirnya menolaknya, karena ini adalah keluarga Ji, dan keluarga Ji tidak akan pernah mengizinkan mereka melakukannya. Ji Tianyao buru-buru mengubah warna, menggedor, dan susunan kekacauan kuno dipenuhi dengan aura yang mengerikan, ditekan, dan tiba-tiba semua yang kuat di tempat kejadian merasakan kekuatan yang mengerikan menindasnya, membuatnya sulit untuk bernapas. Ini adalah situs keluarga Ji. Sen Gong Tianzun, penguasa Istana Dewa Bintang, penguasa Gunung Dayu, ini keluarga Jiku, tolong selesaikan segala keluhan di luar, jangan lakukan itu di sini. Teriak Ji Tianyao, nafas puncak Tianzun melekat di tubuhnya, kekacauan kuno meresap. Dia sangat marah. Saat ini, keluarga Ji-nya merekrut kerabat, dan beberapa talenta manusia telah meninggal. Belum lama ini, bahkan Master Sekte Dewa Petir jatuh di sini. Jika masalah ini menyebar, pasti akan menimbulkan sensasi besar di umat manusia dan memprovokasi keluarga Ji-nya. Jika salah satu leluhur dari tiga kekuatan utama Tiangong, Istana Xingchen, dan Dayu Sensan jatuh, keluarga Ji-nya akan musnah sepenuhnya, dan keluarga Xiao akan mengambil kesempatan untuk mewakili dunia kuno dan menekan serta memperbaiki dengan kejam. Ada juga wakil Balai Tuan Qin. Anda telah memenangkan pertempuran ini. Jika tidak ada yang menantang, wakil Aula Master Qin diundang untuk melanjutkan. Adapun Master Istana Dewa Bintang dan Master Gunung Dayu, belum lagi kedua orang ini tidak mengetahui identitasnya. Mereka semua adalah orang-orang yang telah memiliki istri dan anak. Tidak peduli bagaimana keluarga Ji saya, mereka tidak akan menjadi pasangan mereka. Ji Tianyao berkata dengan dingin, dan semua teman yang hadir, jika Anda mengirim generasi muda untuk datang, keluarga Ji saya sangat disambut, tetapi jika secara pribadi naik panggung, keluarga Ji saya tidak akan mengizinkannya. Mata Ji Tianyao dingin, dan Master Sekte Dewa Petir telah jatuh. Dia sudah berkeringat. Jika masalah terus berlanjut, keluarga Ji-nya pasti akan menjadi sasaran. Bahkan sekarang pun, itu seperti lelucon. Yang paling dia takuti sekarang adalah keluarga Ji-nya ditangkap oleh keluarga Xiao dan memberi kesempatan pada lawannya untuk bergerak.